jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islamitin dan dirahmati Allah. Ya, kita sudah membahas tentang tema kita hari ini tentang amalan ajaib pengubah musibah jadi berkah ya. Sudah 5 yang kita bahas. Yang pertama adalah sering menyebutkan kalimat istirja. Yang kedua adalah ikhlas melayani dan mengurus pasangan kita. Yang ketiga belajar, mengajar dan menyebarkan ilmu, terutama ilmu agama. Yang keempat adalah selalu memiliki rasa takut karena azab dan murka Allah ini sangatlah pedih. Yang kelima adalah menyayangi dan merawat anak atau mengangkat anak yatim dan piatu. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Ustadz Maulana tadi sempat kepotong iklan. Ya. Yang di rumah udah bawa catatan. Ya, Apaan sudah 5 tuh? catatannya. Ya, yang berhubungan Catatan dengan fitnah. Kalau nggak hati-hati bisa kena fitnah. Apaan Ustadz Maulana? Mau izin penjelasannya? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Saya izin ya. Ya. Baik. Yang keenam, bagaimana kita bisa merubah musibah menjadi berkah? Yakni yang keenam ini kayaknya luar biasa ya. Apa tuh maksudnya Ustadz? Tolong dijelaskan. Ini Kita saya tuh penasaran nih, kita, nggak Ustadz. paham kenapa ini. tim Islam tidak mengarahkan kepada saya tema ini? penasaran Yang bagian kita, yang keenam ini. Iya. Apa tuh? Membantu dan memberikan santunan kepada para janda. Wah, pas Hei, banget. Masya Duda Allah. memberikan santunan kepada janda. Wah, ini bisa jadi fitnah ini. Bener juga kalau nggak hati-hati ya. Ya, harus hati-hati. Kalau tidak mau hati-hati nikahi aja langsung. Ketika orang mengurus janda, membiayai janda, maka pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah, bahkan disebutkan bagaikan orang yang tahajud, bahkan berpuasa di siang harinya. Maka uruslah janda. Gak usah ngurus duda ya. Janda enggak diurus. Kalau duda? Duda mengurus. Oh, mengurus. Iya, siap. Tapi duda dilayani lah. Jika janda kerabat, jadi kalau ada janda, ya janda bukan nggak ada Jauh. hubungan, jauh. Orang lain. Itu pahalanya, ada pahalanya. Tapi kalau janda yang ada hubungan kerabat dengan kita, nilainya 2. Karena dia nilainya sedekah, bahkan mendapatkan nilai apa? Menyambung silaturahmi. Maka cari dulu janda-janda di sekitar keluarga kita. Baru ngurusin janda yang jauh-jauh. Ini kameramen kayaknya serius banget ya. Berikutnya. Untuk, ini tadi pertanyaan Mas Fadil. Menghindari fitnah. Maka setelah saya bahas ini, hati-hati. Jangan sampai nanti orang salah paham. Maka untuk menghindari fitnah, maka sebaiknya kalau Anda mau mengurus janda, merawat janda, membiayai janda, maka ajak istri. Kalau nggak punya istri? Ajak anak. Iya. Atau titip sama orang. Jadi jangan kita yang bawain. Titip sama orang cari janda. Jadi tidak usah kita yang bawain. Janda tua kamu aja yang bawain. Janda muda aku yang bawain. Salah juga itu. Saya lagi tunggu itu. Mana dia nih ujung-ujungnya ternyata ini. Ini quotes-nya ya. Bukan. Jadi kalau janda tua Belum. kamu yang kirim, Belum. janda muda saya yang kirim. Kalau 1 menit sisa 1 menit baru ada quotes dulu. Benar-benar. Menghindari fitnah, ada baiknya kita melakukan perantara. Jangan kita yang bawain. Bawa ke masjid, mungkin ada jamaah yang janda, tolong ini saya titip, kasih janda-janda. Nggak usah ditahu, jandanya coba lihat foto-fotonya, salah itu. Kayaknya pasti banget sih Ustadz Maulana. Bukan seperti itu. Dan dimohon, ini bagus tadi perkataan Mas Fadli sebelum iklan, sebelum break tadi. Apa kata Mas Fadli? Apakah bisa menghindari fitnah dengan apa yang kita lakukan ini? Karena ini bahaya, amalan yang keenam ini takutnya jadi fitnah. Makanya tidak ada unsur lain kecuali niat apa? Niatnya karena Allah, bukan memikat janda. Bukan. Ini yang paling bahaya. Mohon maaf apalagi punya istri, punya anak, punya keluarga. Itu nanti mohon maaf. Sekali mungkin orang, oh iya mau menyantuni. Kedua kali, oh ada apa ya. Ketiga kali, oh keseringan ya. Keberikutnya, oh mau ya. Itu berubah. Apalagi mohon maaf. Yang kasihan itu, maaf saya harus katakan, engkau santuni dia, tapi engkau permalukan dia. Engkau santuni dia, tapi engkau menghujat dia. Engkau santuni dia, tapi engkau membuat orang lain membenci dia. Makanya hati-hati ketika menyantuni janda, sebaiknya harus melalui perantara. Sekali lagi harus melalui perantara, kalau perlu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu.
Apalagi janda itu berkata, siapa yang selalu memberikan aku? Iya, Aku salah datang berterima pengertian. kasih padanya. GR ntar lagi. Ih, dia perhatian banget sih sama aku. Maksudnya mau disantunin. Bukannya perhatian karena suka. Ntar jadi salah lagi. Bingung Iya, juga iya. emang nih. Ini yang paling paling sensitif nih. Tunggu dulu, kok pasti banget ngomong sama Bisa aja balas dendam. satu sama kan? Iya. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ilmunya. Jadi Jazakallah khairan quote saya, kasiran. Iya. tangan Ustaz. kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Oh, Iya. quotesnya itu. Ya. Berikutnya, sebelumnya kita melihat kembali sebuah tayangan ya. Ada proses pembuatan Al-Quran Braille. Ini dia tayangannya. Iya, ini Masya Allah luar biasa ya. Ini memang harus ada pelajaran khusus untuk bisa membaca Al-Quran Braille ini. Biasanya untuk orang-orang yang mohon maaf yang tunanetra ya biasanya ya. Dan kita lanjutkan lagi, ini yang ada amalan yang berikutnya ya, yang mampu merubah musibah menjadi berkah yang ketujuh. Kita minta langsung aja lanjutannya sama guru kita, Ustadz Hilman. Tafadhol Ustadz Hilman. Baik, terima kasih Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan ketujuh yang bisa merubah musibah menjadi berkah adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Wabil khusus kita bisa memberikan wakaf Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk dalam kehidupan. Siapapun yang berjalan dalam kehidupan ini merujuk kepada Al-Quran, maka pasti dia akan menemukan jalan keluar terbaik dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan siapapun dan apapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran maka menjadi bulan yang mulia. Yaitu bulan Ramadan. Malam yang ketika itu diturunkan Al-Quran maka menjadi malam yang mulia. Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diwahyukan Al-Quran bahkan menjadi mukjizat bagi dirinya, maka menjadi manusia yang paling mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kota yang di tempat itu diturunkan Al-Quran pertama kali, maka menjadi dua kota yang paling mulia, Mekah dan Madinah. Maka kuncinya, jika kita ingin dimuliakan dalam hidup kita, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Sekali saja kita jauh dari Al-Quran, maka boleh jadi persoalan, masalah, musibah datang kepada kita karena jauhnya kita dari Al-Quran. Jauhnya kita dari Al-Quran. Nah apalagi kalau kita bisa mendekat Al-Quran dengan cara membacanya, mempelajarinya. Allahu Akbar. Membaca Al-Quran, apa pahalanya? Banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena kelak bacaan Al-Quran kita akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat, sebesar apa pertolongan yang akan kita dapatkan tergantung bacaan Al-Quran kita. Maka saat ini, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membuka mata kita, untuk bisa melihat, maka bacalah Al-Quran. Karena begitu luar biasa. Dan apalagi kalau kita bisa berkontribusi untuk ikut mewakafkan Al-Quran. Memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang barangkali mohon maaf. Banyak daerah, banyak tempat yang tidak memiliki Al-Quran. Kemudian kita support dengan wakaf Al-Quran kita. Allahu Akbar. Setiap Al-Quran itu dibaca, pahalanya akan sampai kepada kita. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Mengalir apalagi Al-Quran. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya yang pertama adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Salah satunya yang bisa kita sedekahkan jariyah adalah Al-Quran kita. Maka percayalah, setiap apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan balik kepada kita. Apalagi ini mewakafkan Al-Quran. Hari ini
Begitu banyak di antara saudara kita yang boleh jadi mungkin Al-Qur'annya sudah mulai sobek, ya, sudah mulai rusak. Maka di sini harus ada kepedulian di antara kita untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk menghadirkan wakaf terbaik. Karena apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, itulah yang akan kita tanam juga saat di dunia. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen ketika nanti di akhirat. Hidup ini singkat pemirsa. Hidup ini cepat. Maka jadikan hari-hari kita di dunia ini untuk menyiapkan bekal terbaik agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Apa yang sudah kita siapkan bekalnya? Maka kalau hari ini Allah masih berikan usia kepada kita, ingat dua hal. Pertama, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah siapkan usia agar kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita masih banyak, sehingga Allah siapkan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Berbuat baik jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Itu kuat hari ini. Masya Allah. Berbicara masalah tentang amalan yang berikutnya nih, amalan yang ke-8 ya. Yang bisa merubah musibah jadi berkah. Nah ini katanya berhubungan dengan kesehatan mulut dan gigi. Ini bocorannya begitu nih kalau nggak salah. Tuh bener kan? Coba kita jadi pengen tahu juga nih Ustadz Syam. Apa nih Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Baik, tabik guru Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Ustadz Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata amalan ke-8 yang selanjutnya yang bisa menjadi keberkahan adalah amalan karena disebabkan seseorang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berniat karena ingin mengikuti kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak setiap kali mau sholat." Tapi memberatkan menurut baginda Nabi SAW. Jadi Rasul tidak mewajibkannya, namun sangat menganjurkan untuk bersiwak. Ternyata amalannya adalah bersiwak. Hadis riwayat Bukhari, setiap kali kita berwudu, setiap kali kita hendak sholat, maka disunnahkan untuk bersiwak. Ada suatu keutamaan nih, jadi ada kisah di mana Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah itu pemerintahan Islam, ya ketika pemerintahan Islam ini mau membebaskan suatu kawasan di kawasan Samarkand. Samarkand yang daerah Uzbekistan. Maka Panglima pada saat itu mengajak pasukannya. Wah, terkenal nih Panglima dan pasukannya telah membebaskan beberapa wilayah di pada saat itu. Maka wilayah-wilayah yang sudah dibebaskan ini dengan mudahnya. Maka pada saat sampai di Samarkand mereka mengalami kesulitan. Akhirnya mereka bermuhasabah apa yang terjadi. Akhirnya sang panglimanya berpikir, jenderalnya berpikir, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan salat fardu? Maka mereka semua tidak ada satupun yang berani untuk berdiri. Dan memang diakui mereka sangat menjaga salat fardu berjamaahnya. Lalu sang panglima pun bertanya kembali, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan salat sunnah rawatib? Subhanallah, tidak ada satupun yang mengaku pada saat itu. Dan mereka memang terkenal dengan amalan-amalan sunnahnya. Siapa di antara kalian yang meninggalkan qiyamul lail atau sholat tahajud? Kan bisa jadi siang dia peperangan, malam ketiduran gitu. Maka tidak ada satupun ternyata yang berani untuk berdiri. Dan tidak ada satupun yang mengaku bahwa mereka meninggalkan sholatul lail. Dan mereka memang diakui sangat menjalankan sunnah Rasulullah, utamanya qiyamul lail. Maka pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh jenderalnya, siapa di antara kalian yang melupakan sunnah Rasulullah SAW? Maka mereka saling mencari, apa ya sunnah Rasulullah yang tidak kita jalankan? Perasaan kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ternyata diperiksa, banyak di antara mereka yang kehilangan kayu siwaknya. Banyak di antara mereka yang kehilangan kayu siwaknya ketika terjadi peperangan atau ketika dalam perjalanan. Maka sang panglima mengatakan, oh sepertinya ini sebabnya sehingga kita sangat sulit untuk menembus bentengnya musuh kita. Di antaranya mereka banyak sekali tentara-tentaranya yang tidak mampu untuk kita kalahkan. Dan mereka tidak takut kepada kita. Ayo kita cari siwak ini, kita cari pohon siwak, lalu kita tebang, kita jadikan siwak untuk kita semua. Maka ditugaskanlah salah seorang di antaranya atau beberapa orang untuk
menabang sebatang pohon dan dijadikan itu siwak bagi mereka. Maka dijadikan siwak. Keesokan harinya setelah mereka memakai siwak dan berjamaah sholat subuh, maka mereka menuju daerah yang akan dibebaskan. Setelah sampai di sana tiba-tiba kotanya menjadi sepi. Kota menjadi sepi dan mereka malah keheranan. Kok tiba-tiba sepi? Masa gara-gara siwak ini menjadi sepi? Maka salah seorang di antaranya menangkap salah seorang penyusup atau tentara dari musuh ini. Ditangkap. Kenapa tiba-tiba sepi? Sebenarnya begini Tuan. Kami ketakutan. Kenapa ketakutan? Kami melihat pasukan Anda membersihkan gigi mereka atau mengasah gigi mereka dengan kayu-kayu kecil. Kami khawatir ketika setelah mengasah gigi-gigi mereka, pasukan Anda, kami menjadi santapannya. Kami langsung menyampaikan kepada pasukan kami, ayo kita lari semua. Pasukan muslim sedang mengasah giginya dengan kayu. Besok kita akan menjadi santapannya. Subhanallah. Kisah ini dikisahkan oleh Syekh Hamid Ahmad Tahir dalam Qasasus Salihin. Bahwasanya kejadian unik seperti ini pernah terjadi. Disebabkan karena apa? Karena subhanallah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun mungkin terdengar agak lelucon atau lucu, maka subhanallah benar atau tidaknya kisah ini tetap menjalankan sunnah Rasulullah SAW adalah sebuah keberkahan untuk kita semua. Dan niatnya bukan hanya untuk kesehatan, tapi saya berniat memakai ini karena Rasulullah pernah pakai. Saya pakai parfum, kenapa saya pakai parfum? Karena Rasulullah suka wangian. Saya tidur menghadap sini bukan karena kesehatan saja, tapi karena Rasulullah melakukannya. Segala bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW adalah bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Terima kasih banyak Ustaz Syam ya. Sama-sama, Jadi Mas kita harus Fadli. sering gosok-gosok juga itu. Saingan ntar kita orang takut kita makan nanti itu dia katanya. Ini ngomongin masalah siwak mungkin buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah ya kan. Sekarang ini agak susah mencari siwak. Sebenarnya banyak cara-cara gampang yang sekarang ini kita itu nggak harus selalu bingung mencari siwak. Karena ada cara-cara mudah. Tapi sebentar Ustadz Maulana, mohon maaf Ustadz Hilman, Ustadz Syam. Ini Caca manggil saya kenapa ya WhatsApp ya? Ada perlu apa ya? Salah jadwal kali ya? Kayaknya salah jadwal dia. Sebentar deh, saya jelasin dulu kali ke dia ya. Permisi pemirsa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Cak, ngapain kesini? Ini kan lagi jadwal aku, tumben main. Soalnya aku tuh penasaran banget Kak, pengen belajar langsung hari ini sama guru-guru kita tentang tema kita hari ini. Tentang amalan ajaib pengubah musibah menjadi berkah. Karena musibah yang menimpa kita kalau kita alami atau kita sikapi dengan bijak dan ikhlas, maka insya Allah mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan insya Allah akan di akhirat kita akan masuk surga. Nah, betul. karena aku yakin ridha Allah kepada kita, setiap orang atau manusia yang ikhlas menerima setiap ujian yang diberikan. Dan aku kalau nggak salah tadi dengar Kak, keberkahan juga bisa kita dapatkan dengan salah satu caranya adalah bersiwak ya. Bener banget Cak ya. Bersiwak itu sunnah Rasulullah SAW yang manfaatnya tuh luar biasa untuk kesehatan mulut kita. Dan kini bersiwak udah nggak pakai ribet lagi. Aku punya ini nih. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Oh iya, aku inget banget dulu Kak Fadli pernah rekomendasiin aku untuk pakai pasta gigi Sasha yang mengandung serpihan siwak asli kan Kak? Bener banget Cak ya. Kandungan serpihan siwak asli dalam pasta gigi Sasha ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab masalah gigi dan mulut. Selain itu nih ya, ini juga diperkaya dengan ekstrak daun sirih untuk nafas kita lebih segar. Nah nih Cak, kamu juga harus tahu nih. Pasta gigi Sasha ini insya Allah sudah terjamin halal dan aman. Karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi insya Allah sudah terjamin kehalalannya. Masya Allah. Nah buat jamaah Islam itu indah, yuk mulai sekarang ganti langsung pasta gigi di rumah dengan pasta gigi Sasha yang sudah terjamin aman dan halal. Karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya dengan tanya dong ustadznya nih. Jadi yang belum kirim pertanyaan kirim sekarang juga. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ini Masya Allah. bagus. Iya aku udah gak sabar banget pengen nyobain ini. Subhanallah walhamdulillah